Ibu share screen-nya, pertemuan kita ke-15. Jangan lupa hari Jumat kita UTS ya, urutan pengerjaan soalnya seperti pada kuis kemarin, DPNA sudah Ibu share, urutkan saja soal yang akan dikerjakan sesuai dengan urutan DPNA-nya. Waktunya Ibu berikan maksimal 1 jam saja, jadi dari pukul 8 sampai pukul 9. Ada 2 soal yang mesti diselesaikan. Ya, oke, itu aja sedikit pengumuman untuk hari Jumat. Materinya materi setelah kuis ya. Jadi berarti cek di PPT mulai dari pertemuan ke-9 ya sampai ke-15. Semua video yang pertemuan kemarin yang pada saat liburan sudah Ibu share, dicek aja di e-learning sehingga bisa diikuti bahasannya. Oke, kita masuk ke sini. PPT-nya lanjutan dari masalah derivatif ya. Oke, udah nampak ya? Ibu lanjutkan. Di sini kalau di pertemuan ke-13 dan 14, kita sudah mulai masuk derivatif, pengenalan dua masalah satu tema, yaitu masalah slope atau kemiringan garis, singgung, dan kecepatan instan. Kemudian kita juga belajar aturan-aturan pencarian turunan yang Ibu yakin semua itu sudah dipelajari di sekolah menengah. Ini tinggal dipertegas saja. Jadi beberapa teorema di aturan pencarian turunan itu bisa di refresh, bisa dibaca kembali. Kemudian juga ada bahasan turunan fungsi trigonometri yang sudah juga dipelajari semasa sekolah menengah. Jadi bisa di refresh lagi bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang kita lihat aturan rantai. Untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan derivatif, bila tidak dispesifikasikan dengan menggunakan aturan apa, berarti mahasiswa bebas menyelesaikan aturan pencarian turunan itu dengan cara apapun gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu dispesifikasikan step-step atau langkah-langkahnya. Tetapi kalau mahasiswa diminta menyelesaikan masalah derivatif menggunakan aturan tertentu, misalnya di sini ada aturan rantai, kemudian ada menggunakan aturan perkalian dan lain sebagainya, berarti mahasiswa harus menjabarkan step-stepnya terlebih dahulu. Ingat, perkuliahan kita ini bukan melihat hasil akhir saja, tapi tahapan-tahapan mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah kalkulus itu sangat penting, gitu ya. Karena soal kita ini bukan soal pilihan ganda, artinya mahasiswa harus menjabarkan, ya. Oke, kita lihat sekarang aturan rantai dan Ibu yakin aturan rantai ini pun sebenarnya sudah sedikit banyak malah sudah dipelajari semasa sekolah menengah gitu ya. Jadi masalah-masalah derivatif ini sebenarnya dari sekolah menengah sudah dipelajari. Kalkulus, materi-materi kalkulus ini rata-rata sudah semua dipelajari di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang berbeda mungkin nanti ditemui, berarti pengembangannya saja gitu ya. Kita lihat, misal kita kalau mau cari bentuk derivatif seperti ini, gitu ya, kita bisa dapatkan solusinya atau kita bisa cari derivatifnya. Tapi artinya kita harus kalikan dulu ya kan kalau kita pakai aturan pencarian turunan yang sebelumnya gitu ya. Kita harus mengalikan dengan faktor kuadratik sampai 60 kali baru kita diferensialkan. Kalau ingat di aturan pencarian turunan yang berhubungan dengan apa namanya yang biasa ya, yang dikalikan gitu ya. Atau bisa juga caranya kita
kalau mau menentukan derivatif sin 3x, kita bisa menggunakan identitas trigonometri dulu untuk mengubahnya menjadi hanya bergantung pada sin x dan cos x. Gitu kan? Kalau menurut aturan pencarian turunan di pertemuan ke-14, caranya kan harus seperti itu. Kita harus mengubah bentuk fungsi tersebut sehingga hanya memuat x saja yang tanpa ada pangkatnya, atau dalam trigonometri tinggal variabel x dan sin x dan cos x saja sehingga bisa disederhanakan gitu. Akan tetapi ada cara yang lebih mudah dan lebih baik. Setelah mempelajari aturan rantai, kita mampu menulis jawabannya jadi gini, ya kan? Turunan ini, ya kan, 60 turun ke sini, kemudian 60 dikurang 1 adalah 59, kemudian yang dalamnya pun kita turunkan sehingga jadi 4x min 4. Ini kita gunakan aturan rantai. Cara cepat yang dipelajari di SMA itu sebenarnya aplikasi dari yang namanya aturan rantai. Ya, atau ini juga turunan ini adalah turunan 3x adalah 3, kemudian sin 3x turunannya adalah cos 3x. Gitu ya kan? Yang berbeda, sorry kalau setiap pagi Ibu selalu seperti ini. Oke, jadi kita teruskan. Kita gunakan aturan seperti ini, memudahkan kita menyelesaikan masalah derivatif, terutama untuk bentuk-bentuk yang tidak sederhana, bukan cuma dalam X saja gitu ya, tapi di dalamnya ada suatu fungsi lagi. Jadi aturan rantai ini penting kalau sehingga kita jarang menurunkan sebarang fungsi tanpa menggunakannya gitu ya. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kalau kita mencari turunan itu kita sudah mengaplikasikan aturan rantai. Karena memang jarang diferensial itu cuma misalnya selesaikan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 3, jarang bentuknya seperti ini aja. Ini kan terlalu simpel gitu. Ya biasanya nih gitu kan, ada pangkat 50-nya, nanti dikali sin 3x-nya lah. Nah gitu, maksudnya agak rumit-rumit dikit gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita udah mengaplikasikan aturan rantai. Gitu. Sekarang kita lihat mendiferensialkan fungsi komposit. Asalnya aturan rantai itu dari pengembangan fungsi komposit. Misalnya ini, David itu bisa ngetik 2 kali lebih cepat dari Mary. Mary bisa lebih 3 kali cepat daripada Joe. Maka David kan artinya 2 kali 3 bisa 6 kali lebih cepat dari Joe. Gitu kalau contohnya. Sekarang kita pertimbangkan fungsi komposit Y sama dengan Fgx atau F bundaran G, ya kan? Kalau kita misalkan U sama dengan Gx, kita bisa memikirkan F sebagai fungsi dari U. Misalkan Fu berubah 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat dari U, dan U sama dengan Gx itu berubah 3 kali lebih cepat dari X. Jadi seberapa cepat Y-nya berubah gitu. Statement Y sama dengan Fu berubah 2 kali sama cepatnya dengan U, dan U sama dengan Gx berubah lebih cepat 3 kali, berubah 3 kali lebih cepat dari X, bisa dibuat seperti ini. DYDU-nya ya 2 dan DUDX-nya 3 ya kan, 2 kali. DYDU 2 dan DUDX-nya 3. Seperti di paragraf sebelumnya, jika rate-nya, kecepatan itu haruslah mengalihkan, yakni rate perubahan Y terhadap X harus sama dengan rate perubahan Y terhadap U dikali rate perubahan U terhadap X. Dengan kata lain kita nulis yang gini.
Jadi rate perubahan Y terhadap X itu adalah rate perubahan Y terhadap U dikalikan rate perubahan U terhadap X. Sehingga kalau kita coret gitu sebenarnya kembali lagi ke DY dx. Jadi kenyataan ini benar, kita sket proofnya di bagian akhir ini kalau mau dilihat. Hasil inilah yang kita namakan chain rule. Jadi seperti rantai DU, DU, DX. Jadi kalau nanti kita lihat aturan rantai yang lebih dari sekali, DX itu bisa kita misalkan banyak, DV, DV, DU, DU, DX misalnya. Ya kan kalau ini kita ini kan sama juga tetap DY dx. Inilah yang namakan rantai tadi. Jadi di dalam ini ada yang kecilnya lagi, ada yang kecil lagi sampai terhadap X. Itu ya. Kalau saya yang lebih disukai kalau menyelesaikan dengan aturan rantai, saya menggunakan notasi Leibniz ini. Lebih mudah ngecek rantainya. Gitu ya. Di buku ini menggunakan diferensial operator dx itu. Boleh, nggak masalah. Tapi akan Ibu beritahukan juga bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan notasi Leibniz ini yang Ibu kira jauh lebih mudah dipahami gitu. Tapi sama saja. Sama saja. Sekarang kita lihat teorema A-nya mengenai aturan rantai. Kalau kita punya fungsi Y tapi dalam FU, dan kita punya fungsi U dalam Gx, kalau G diferensiabel di X dan F diferensiabel di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit F bundaran G definisinya dengan F bundaran Gx itu Fgx, itu diferensiabel di X, dan F bundaran G aksen X berarti F aksen Gx, G aksen X. Nah gitu ya. Jadi F aksen ini dalam Gx, G aksennya yang dalam X. Yakni Dx ya, kalau kita tahu aksen itu berarti operatornya turunan terhadap X. Fgx ya berarti F aksen Gx, G aksen X. Atau kita ubah jadi bentuk Leibniz seperti ini. Dx adalah ddu, du, dx. Ya, kita bisa ingat aturan rantai begini. Turunan dari fungsi komposit adalah turunan dari fungsi luarnya yang dievaluasi di fungsi dalamnya dikali derivatif dari fungsi dalam. Ya, jadi yang luar sekalinya kalau di sini kan X. Nah, gitu. Dievaluasi di titik dalamnya, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi dalamnya. Nih ya. Malah susah perasaan Ibu menghafalkan yang ini atau mengingat ini. Kalau saya mengingatnya seperti ini selalu. Nah, kita lihat sekarang nih bagaimana kita mau mengaplikasikan aturan rantai. Kita lihat dengan cara yang diberikan di buku ini. Diminta mencari DXY. Kita bisa pikirkan Y itu sebagai pangkat ke-60 dari fungsi X. Jadi U-nya pangkat 60. Kita misalkan ini U-nya. Gitu, 60. Dan U-nya adalah ini. Fungsi luarnya adalah FU pangkat 60. Ya kan, yang terakhirnya. Dan yang di dalam apa? Ya ini. Gx 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi DXY, DX dari FGX. F aksen U, G aksen X. Ya, U ini ya, bukan X. Yang X yang ini. Turunan ini adalah ini, turunan ini adalah ini. Tinggal masukkan, gak usah disederhanakan. Mau disederhanakan dengan yang di sini boleh. Segini aja juga boleh. Cara yang kedua yang pakai ini, kita misalkan, kita harus tahu di bentuk fungsi ini mana yang jadi U. Kenapa kita harus pilih? Kita harus pilih sedemikian rupa sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya jadi lebih mudah nyelesainnya. Misalnya saya mau milih 2x kuadrat aja. Gak bisa. Ini masih ada 4x. Gak sederhana. Gak bisa jadi bentuk seperti ini. Kita harus mikirkan suatu bentuk yang kita tulis sehingga keseluruhan variabel
dari fungsi itu hanya bergantung pada satu nilai saja. Daripada satu variabel saja. Jadi kalau kita misalkan U-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1, maka Y kita akan berubah menjadi U pangkat 60 kan? Sederhana gitu. Kalau kita cuma milih 2x kuadrat saja, ada min 4x saja, atau 2x kuadrat min 4 saja, enggak ada. Ini masih ada. Masih ada bentuk lainnya. Nah, setelah seperti ini kita tahu, kita kan perlu bentuknya kan gini. Nih, yang ini aja nih. Kita perlu dy du, kita perlu du dx. Jadi kalau kita sudah misalkan U-nya adalah ini, berarti kita bisa nyari du dx. Kenapa du dx? Karena cuma ada variabel x tinggal di sini. Berarti kita memang cari turunannya terhadap x saja. Kenapa du? Ya ini U, bukan y. Sehingga du dx kita adalah turunannya adalah 4x min 4. Kemudian kita kembali ke sini, Y kita menjadi U pangkat 60, berarti yang kita cari adalah DY DU. Kenapa DY DU? Karena fungsinya Y dan diturunkan terhadap U, bukan X lagi, yaitu 60 U pangkat 59. Kembalikan lagi, 60 U itu adalah U-nya 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59. Sehingga kita selesaikan dy dx kita adalah dy du kali du dx. Dy du kita adalah 60 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dan du dx kita adalah 4x min 4. Gitu kan? Sama. Sama saja. Ini kelihatannya lebih sedikit, padahal di sini sudah ada pendefinisiannya juga. Sama saja. Sama saja. Kalau kalian bisa paham yang mana saja silakan. Kalau diminta diselesaikan dengan aturan rantai, berarti kalian harus menyelesaikan dengan cara ini, nggak boleh langsung. Bisa sih, kalau yang udah biasa mencari turun, kan udah tahu Ibu bilang tadi, ini pasti 60 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan 4x min 4. Iya, memang seperti ini jawabannya. Kalau soalnya tidak dispesifikasikan menggunakan apa, cuma cari turunannya terhadap X. Boleh kalian pakai cara langsung seperti ini. Tapi ingat, cara langsung seperti ini pun kadang-kadang sangat beresiko. Kenapa? Karena kadang-kadang mahasiswa lupa nurunkan yang di dalamnya. Kelihatan sih kalau yang kayak gini sih mudah masih. Nanti jangan berpikir contoh itu pasti selalunya lebih mudah ya daripada soal sesungguhnya gitu. Ya. Jadi kalau dispesifikasikan dengan menggunakan cara apa ya ikuti perintah gitu ya. Ikuti perintah. Artinya apa? Dalam membaca soal, dalam menyelesaikan masalah berhubungan dengan turunan perlu diperhatikan betul-betul apa yang dimaksud. Kalau diminta mencari turunan dengan definisi berarti kamu harus pakai limit. Gak bisa cuma dicari turunannya aja. Ingat, pelajari soalnya betul-betul. Pahami soalnya mau minta apa. Ya. Ya kalau cuma mau dapat nilai upah tulis bolehlah. Dapat 2, 3 gitu nggak apa-apa. Kalau mau cuma dapat upah tulis daripada 0 gitu ya. Karena soal IC. Tapi kerjakanlah soal sesuai dengan perintahnya. Kalau misalnya ada soal seperti ini nih. Kamu diminta mencari turunan ini. Nah, cari DY. Ini soalnya diminta kamu menggunakan DXY operator. Nggak masalah kalau kamu mencarinya menggunakan DX juga. Sama, tulis aja nanti terakhirnya seperti ini. Artinya tidak jadi masalah gitu ya. Operator mana yang akan kalian pakai. Kalau diminta pakai seperti ini, nah Ibu bilang tadi pakai cara ini kan. Jadi kita misalkan apa? Ini yang kita lihat bisa jadi U. Jadi U kita adalah 2x pangkat 5 min 7. Sehingga du dx kita pastilah adalah 10x pangkat 4. Ya, jadi y-nya berubah menjadi 1/u pangkat 3 atau u pangkat min 3. dy du kita berubah menjadi min 3 u pangkat min 4. Ya,
atau min 3 per U pangkat 4 atau min 3 per 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Ya gitu. Udah, berarti kan DY-nya adalah DY DU, DU DX, kalikan semuanya. Udah dapat nih DU DX saya ini, DY DU saya ini. Ingat DY DU ini memang diturunkan terhadap U, tapi harus disubstitusikan kembali. U-nya berapa? Jangan tetap dalam U, nggak bisa. Itu hanya pemisalan kita saja. Sehingga seperti ini, balikkan lagi nilainya. Gini. Ya, mau langsung dicari turunannya di sini pun boleh, tapi saya kurang mengencourage gitu ya, kurang apa sih ngomongnya? Aduh, Ibu kadang-kadang lupa ngomong bahasa Indonesianya. Apa tidak merekomendasikan lah gitu mahasiswa menggunakan cara langsung dalam buku gitu. Lebih baik kita daftarkan dulu apa yang kita perlukan, baru kita masukkan semuanya dalam rumus untuk menghindari kekeliruan gitu aja. Tapi kalau sudah mahir, nggak masalah. Oke, ini ya Ibu berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa yang belum mahir, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau pakai fungsi trigonometri nih, kalau kita diminta mencari sin 2x. Nah, langkah terakhir dalam menghitung ekspresi ini adalah mengambil sin dari kuantitas 2x. Ya kan? Jadi yang kita misalkan apa? Kalau saya misalkan sin 2x ya sama aja bohong dong. Masa y-nya jadi u gitu. Kalau saya misalkan sin x nggak bisa. Kan sini parameternya ada 2x. Berarti yang paling mudah adalah kita misalkan u-nya adalah 2x. Sehingga nanti y-nya berubah menjadi sin u. Kan tahu kalau sudah sin u kita tahu turunannya pasti cos u gitu. Dan 2x kalau kita cari turunannya 2. Berarti du dx saya adalah 2. Dan DYDU-nya adalah cos U. Cos U itu sendiri adalah cos 2X. Sehingga DYDX-nya ya DYDU dikali DU DX berarti 2 cos 2X. Kan gitu. Ya, ini contoh sederhana aja. Yakinlah kalau Ibu buat soal turun aturan rantai, enggak satu rantai. Nanti kita lihat aturan rantai itu nanti bisa nesting gitu ya, bercabang. Ada nesnya, ada dalamnya ada lagi aturan rantai. Jadi aturan rantainya berulang, nggak satu kali gitu. Ya, ini yang bentuk-bentuk sederhana. Kita pahami dulu. Sekarang kita diminta contoh lain nih, mencari ini juga. Kamu perhatikan di sini ada aturan rantai, tapi tetap ada aturan perkalian juga. Kenapa? Ya karena Y dikali sin Y kuadrat. Jadi kita kalikan juga Y dengan sin Y kuadrat, berarti kita harus pakai aturan perkalian. Chain rule, aturan rantainya juga diperlukan karena kita berhubungan dengan sin Y kuadrat. Gitu. Jadi kita lihat bentuk turunan ininya dulu. Untuk sin Y kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau kita misalkan sin Y kuadrat, berarti bentuk turunannya adalah misalnya kita notasikan lah dengan apa ya, V aja gitu kan, kalau ini U, ini V gitu kan ya, untuk V sama dengan sin Y kuadrat gitu kan, kita misalkan W lah, yaitu jangan pakai U, karena di sini sudah ada U nih, Y-nya kita misalkan U ya kan, kalau rumus turunan kalau F aksen gitu kalau di SMA yang selalu saya ingat, kalau dari U kali V itu berarti apa? UV aksen ya kan plus U aksen V kan gitu. Jadi jangan gunakan notasi itu. Kita gunakan ini U, ini V berarti kita pakai W. Berarti W saya berapa? Y kuadrat dong. Biar V saya menjadi sin W. Berarti DW. DY. Kok DY? Sorry. Oh ya benar. DW DY. DWDY saya adalah 2Y, ya kan? Kemudian V saya berubah menjadi apa tadi? Sin W, berarti DV DW-nya adalah cos W. Dan W itu adalah cos Y kuadrat.
Sehingga dapat nih dV dy-nya adalah dV dw, dw dy. Berarti 2y cos y kuadrat. Udah, ini turunan kita dapat yang V. Ya, sekarang kita lihat yang udah selesai. Tinggal kita pakai rumus UV aksen plus V aksen. Berarti F aksennya adalah U-nya Y tetap. Kemudian turunannya itu adalah ini 2Y cos Y kuadrat ditambah sin Y kuadrat dikali 1 kan. Itu berarti 2Y kuadrat cos Y kuadrat plus sin Y kuadrat. Itu ya. Jadi pakai ini bisa sama aja. Tapi saya selalu bingung, agak sedikit bingung kalau pakai cara ini. Ya sebenarnya sama aja, Y turunan dari ini ditambah ini di turunan Y kan gitu. Dari sini kita pakai rumus aturan rantai nih yang ini. Cos Y kuadrat kali Y kuadrat nih, ini ya. Nih Y cos Y kuadrat plus DY, Y kuadrat sin Y kuadrat kali 1. Ini adalah 2 Y kuadrat cos Y kuadrat plus sin Y kuadrat. Ya, seperti itu. Kalau masih sederhana seperti ini, kita cari turunannya sih masih mudah juga kalau langsung. Ya kan? Kalau bentuknya sin Y kuadrat gitu. Y-nya. Kalau mau cari turunannya kan masih ingat kita mudah. Yaitu apa? 2 sin Y. Kemudian sin Y kuadrat turunannya adalah cos Y kuadrat gitu. Bener gak? 2 sin... Oh nggak bisa ya 2 sin Y itu karena bukan Y-nya yang kuadrat. Sorry. Keliru. Kalau seperti ini gimana kalian menyelesaikan secara langsung sin Y kuadratnya? Oh 2Y-nya dikeluarin ya. 2Y kemudian cos Y kuadrat. Kemudian ada satu lagi Y-nya. Nah itu yang ibu suka lupa kalau pakai cara langsung. Ibu selalu menggunakan aturan rantai kalau menyelesaikan masalah seperti ini. Oke, berikutnya. Nah ini. Bahasan berikutnya, bagaimana kita mengaplikasikan aturan rantai kalau lebih dari satu kali. Kadang-kadang kita perlu menggunakan aturan rantai pada fungsi komposit. Kita temukan bahwa diferensiasi dari fungsi dalamnya juga memerlukan aturan rantai. Nah, kalau muncul kasus seperti ini, sorry sebentar. Jadi untuk kasus yang seperti ini, kita juga perlu gunakan aturan rantai. Jadi kita pakai aturan rantai kedua kalinya. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Ingat, sin pangkat 3 4x itu sama aja dengan sin 4x di pangkat ketiga kan. Ya kan? Jadi kita bisa memandang ini sebagai kubiknya dari fungsi x. Jadi kalau kita pakai aturan turunan dari fungsi luar dievaluasi di fungsi dalam dikalikan turunan dari fungsi dalam, kita punya bentuknya seperti ini. Nih. Tapi ini masih ada fungsi lagi yang kita perlu selesaikan pakai fungsi dalamnya. Nih. Nih, kalau kita pakai cara misalnya kita mau mencari dy dx dari fungsi itu. Tuh ya. Pertama kita tentukan u-nya dulu. Carilah u yang paling sederhana mungkin.
Dari U yang paling sederhana itu, kalau ternyata masih ada fungsi lain yang membuat belum sederhana, kita misalkan lagi pakai fungsi lain, gitu. Jadi, Bu boleh nggak saya pilih sin 4X? Boleh, pemisalan U-nya sin 4X pun boleh, tapi artinya tidak sederhana. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan sin X saja, tapi ada 4-nya di sana. Jadi sebenarnya kita masih menggunakan turunan rantai, aturan rantai lagi gitu. Kenapa nggak kita pakai aturan rantai dari awal sekali? Nah, berarti dari situ kita misalkan yang paling sederhana adalah 4X. Cari fungsi yang kalau dimisalkan jadi sederhana. Sehingga fungsi kita akan menjadi sin pangkat 3U ya kan. Oh ternyata belum sederhana lagi, ini masih ada sin pangkat 3 gitu ya, yaitu sin U pangkat 3 gitu. Nah dari bentuk ini yang mana akan kita rantaikan sekali lagi, yaitu V sin U. Nah gini. Ya kan, sehingga fungsi kita berubah nih menjadi V pangkat 3. Ya kan, udah sederhana kalau seperti ini sudah bisa pasti mencari turunan. Ingat kita udah 2 kali artinya mencari pemisalannya. Kalau udah pemisalan 2 kali berarti kita menggunakan aturan rantai 2 kali. Gitu. Dari sini baru kita bisa cari DU DX-nya adalah 4 dan yang ini adalah DV-DU-nya adalah cos U dan U itu adalah cos 4X. Ya kan? Sehingga yang terakhir ini, ya kalau yang terakhir ini harus perlu diturunkan juga dong. DY DV saya adalah 3V kuadrat. V itu adalah sin kuadrat U dan U itu adalah sin kuadrat 4X. Udah selesai, berarti DY DX-nya adalah DY DV diurutkan ya. DY DV berarti ini DV DU, tidak boleh terbalik-balik walaupun artinya sama. DU DX terakhirnya. DU DX. Karena kalau kita coret ini kan nanti ketemunya DY DX juga. Urutannya. Pasti urutannya dari paling ujung ke tengah ke depan sekali. Sehingga ini jawabannya adalah DY DV saya adalah 3 sin kuadrat 4X. DV-DU saya adalah cos 4X dikali DU-DX saya adalah 4. Atau kalau saya sederhanakan adalah 12 cos 4X, ini pakai kurung, dikali sin kuadrat 4X. Ya kan, sama aja. Ingat, cara ini kelihatannya aja ya sederhana, simpel, cuma berapa baris. Tapi sebenarnya proses ini yang dilakukan. Gitu ya, hati-hati. Karena dalam sini itu memisalkan lagi. Tuh. Ingat, buku jarang sekali menjabarkan sedetil-detil mungkin. Kenapa? Karena kalau setiap jawaban itu didetailkan dengan apa yang kita maui, bisa beribu-ribu halaman ya. Berhubungan dengan biaya gitu. Jadi sekali lagi ini harus kita perhatikan, kita jabarkan sendiri bagaimana bisa dapat hasil seperti ini. Ibu-ibu bilang tadi, kita pikirkan suatu fungsi yang paling sederhana kalau kita misalkan membuat fungsi induknya tadi agak lebih sederhana. Tapi kalau ternyata belum sangat sederhana, berarti kita harus misalkan lagi di dalamnya. Gitu. Seperti urutan ini. Urutan yang Ibu berikan. Ya, nih contoh lagi bagaimana kita mencari sin cos X kuadrat. Dari sini udah kelihatan ini pasti U saya yang duluan. Kemudian V saya yang ini. Dan W saya yang ini. Nah, 3 kali ada. Lihat betapa pendeknya cara menyelesaikannya. Padahal langkahnya panjang sekali. Memang, sekali lagi Bu bilang, kalau kalian sudah mahir menyelesaikan secara langsung boleh. Tapi pengalaman menunjukkan dari tahun ke tahun Ibu mengajar kalkulus, cara langsung itu terbukti tidak efektif. Banyak kekeliruan, ada yang lewat nurunkan dalamnya, ada yang lewat nurunkan pangkatnya, selalu seperti itu. Jarang ada yang betul. Betul-betul perfect itu jarang.
Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa kita misalkan U saya adalah X kuadrat. V saya adalah cos U. Dan sin yang di luar ini adalah sin W. Ya, jadi stepnya U-nya adalah X kuadrat. Carilah dulu turunannya DU DX saya menjadi 2X. Kalau sudah dibuat begini, kita tulis lagi bentuk Y saya seperti apa jadinya kalau kita sudah misalkan ini. Berarti Y saya akan menjadi sin cos U. Ya kan? Nah, dari sini udah kelihatan bahwa V saya haruslah cos U. Sehingga DV DU saya adalah min sin U atau min sin X kuadrat. Kita lihat Y saya jadi apa? Karena sudah dimisalkan cos U-nya adalah V, berarti Y saya adalah sin V. Udah sederhana, berarti DY, DV saya adalah cos V, yaitu cos U, yaitu cos U-nya X kuadrat. Udah selesai dong, berarti DY DX saya adalah DY DV dari bawah sekali ya, DY DV ke tengah DV DU, kemudian DU DX. Berarti DY DV saya adalah cos X kuadrat dikali DV DU saya adalah min, taruh di depan sini minnya, sin X kuadrat, kemudian DU DX saya adalah 2X atau min 2X sin X kuadrat cos X kuadrat. Ya, itu. Oke. Berikutnya, paham ya yang ini ya. Kalau masih paham, belum paham dicerna lagi, nanti videonya dibaca lagi, dipelajari lagi gitu. Kalau masih bingung. Oke, sekarang kita lihat latihan yang ini. Ini masih yang sederhana aja nih sebenarnya Ibu ambil. Kalau diminta mencari DXY ya, kalau mau langsung tadi ya itu tadi. Jawabannya berarti 15. 1 plus X pangkat 14 dikali 1 ya kan. Caranya kalau pakai aturan rantai, kalau misalnya di sini cari dengan aturan rantai, berarti yang kamu kerjakan adalah kita misalkan U saya apa, yang paling sederhana apa, yang paling kita pikirkan kalau kita misalkan, maka bentuk Y-nya akan menjadi lebih sederhana. Itu yang kita pikirkan. Kita misalkan U itu berapa, sehingga fungsi Y-nya menjadi lebih sederhana. Gitu. Tinggal bergantung pada satu variabel aja. Berarti saya ambil U saya adalah 1 plus X. Sehingga DU saya menjadi 1 ya kan. Dan Y saya akan menjadi U pangkat 15. Berarti DY DU saya adalah 15 U pangkat 14 sama dengan 15 kali 1 plus X pangkat 14. Sehingga DY DX saya udah bisa diperoleh dong adalah DY DU kali DU DX berarti 15 1 plus X pangkat 14. Gitu. Dengan cara yang sama kalian pasti bisa meneruskan ya kan. Yang ini pasti DEQ-nya nanti dicek sendiri. Kamu cek sendiri nanti menggunakan aturan rantai. Kalau tidak dispesifikasi hanya seperti ini, ya bolehlah pakai langsung aja. Tapi Ibu pasti akan spesifikasikan kalau kamu harus menggunakan apa. Gitu ya. Yang ini kan langsung aja bisa 5, 7 plus X pangkat 4. Ya kan? Karena 7 plus X kalau diturunkan 1 juga. Kalau yang ini DEQ-nya adalah berapa ini? 7, 4 plus 2X kuadrat pangkat 6. Dalamnya adalah turunannya 4X ya kan? Atau 28X dikali 4 plus 2X kuadrat pangkat 6. Coba nanti di cross check kalau kamu pakai aturan rantai. Kalau yang ini DEQ-nya adalah 5, 3 min 2X pangkat 4, turunan dalamnya adalah min 2.
Sehingga menjadi min 10, 3 min 2x pangkat 4. Kita lihat cara nomor 4 deh. Pakai aturan rantainya. Kita misalkan U-nya adalah 4 plus 2x kuadrat. Berarti du dx saya adalah 4x. Dan fungsi y saya menjadi u pangkat 7. Sehingga dy du saya adalah 7u pangkat 6. 7 dikali 4 plus 2x kuadrat pangkat 6. Atau 7, sudah selesai, sudah sederhana. Perlu lagi. Berarti kembali ke soalnya. Sehingga dy dx atau dx saya adalah du dx. Berarti 7, 4 plus 2x kuadrat pangkat 6 dikali 4x. Atau 28x dikali 4 plus 2x kuadrat pangkat 6. Pasti hasilnya sama. Oke? Itu bahasan di mengenai aturan rantai. Sekarang kita masuk, nih nanti dipelajari lagi. Berarti tugas kalian nomor 2 dan 3 itu coba dicek kalau menggunakan aturan rantai. Sekarang kita lihat bahasan berikutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu artinya kita mencari turunan lebih dari satu kali. Turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ke n. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Sangat bergantung sekali pada turunan pertama. Kalau turunan pertamanya sudah keliru, pasti turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya pun akan keliru. Ya, hati-hati. Operasi turunan memberikan fungsi f dan menghasilkan fungsi f baru, yaitu f aksen. Sekarang kita mau menurunkan f aksen. Kita akan menghasilkan fungsi lain lagi. Notasinya adalah f double aksen atau double prime ini bahasa Inggrisnya. Dan kita sebut dengan turunan kedua dari f. Pada gilirannya akan tampaknya akan bisa diferensialkan dan bisa menghasilkan f triple aksen yang disebut dengan turunan ketiga dari f dan seterusnya. Ya, sampai turunan misalnya turunan keempat. Nah, turunan itu seperti ini ya kalau udah 4 ya. Jadi maksimalnya cuma sampai 3, tapi ada beberapa buku 3 pun sudah digantikan menjadi angka 3. Jadi nggak boleh misalnya turunan ke 10, 10, 10 dibuat, ini nggak ada. Ya, cuma sampai 3 aja. Lebih dari itu pakai tanda seperti ini nih. Itu yang membedakan dengan pangkat. Dengan pangkat biasa ya. Jadi perhatikan dalam fungsi, kalau nulisnya f pangkat 4x, ini adalah f. X dipangkatkan 4. Tapi kalau pakai kurung gini, ini artinya turunan keempat dari fx. Hati-hati ya. Jangan sampai keliru yang mana turunan, yang mana bukan. Tapi kalau aksen ini nggak perlu pakai kurung. Aksen, double aksen, triple aksen. Gitu ya. Turunan ketiga, turunan pertama, kedua, ketiga. Gitu ya. Hati-hati ya. Masalah notasi ini penting. Jadi kalau ada bentuk ini, ya turunan pertamanya 6x kuadrat min 8x plus 7. Turunan keduanya, turunkan lagi 12x min 8. Turunan ketiganya 12. Turunan keempatnya 0. Udah habis, nggak ada lagi karena turunan 0 yang tetap 0 juga gitu. Karena turunan 0 adalah turunan dari fungsi 0 adalah 0, turunan keempat dan semua turunan orde atau tingkat tingginya dari f ya juga akan 0 dong. Jadi kalau kamu teruskan juga ya tetap 0 juga gitu loh. Karena kita nurunkan dari sini gitu. Kita sudah memperkenalkan notasi untuk derivatif yang disebut dengan turunan pertamanya dari y sama dengan fx, yaitu bentuknya ini ya kan. F aksen x, dxy, dy dx. Jadi ini notasi aksen prime, ini adalah notasi D, dan ini adalah notasi Leibniz. Ada variasi dalam notasi prime.
notasi sigmanya, notasi aksen yang akan kita gunakan kadang-kadang. Semua notasi ini memiliki extension atau perluasan untuk turunan yang tingkat tingginya ada di tabel setelah ini. Catatan khususnya untuk notasi Leibniz yang meskipun complicated atau meskipun rumit, tapi yang paling sesuai untuk Leibniz, yaitu yang mana yang dia pikirkan itu lebih natural daripada menuliskan ini. Jadi lebih natural nuliskan ini daripada ini. Kadang-kadang kan orang nulisnya seperti ini gitu. Dikuadratkan, dipangkat 3 kan, dipangkat 4 kan, dan seterusnya. Nah nih, notasi Leibniz untuk turunan kedua dibaca turunan kedua dari Y terhadap X. Ngomongnya seperti itu. Jadi kalau dalam F aksen tadi yang sudah kita bahas ya kan, nih kalau turunan Y aksen juga sama nih, tinggal ganti aja kan notasi Y aksen. Jadi kalau jadi bedakan kalau ini itu adalah pangkat Y pangkat 4, nih bacanya. Tapi kalau ini adalah turunan keempat dari Y. Gitu ya, hati-hati. Kalau dalam notasi D seperti ini. Kalau notasi Leibniz seperti ini, ya kan? Nih, kuadrat, pangkat 3, pangkat 4. Nih, dicek tabelnya. Nih, kalau ada, biasanya juga kalau mencari turunan tingkat tinggi ini nggak rumit-rumit amat gitu. Jarang ada melibatkan aturan perkalian, karena kan ke bawahnya tambah rumit nih. Kalau sudah di atasnya ada aturan perkalian, nanti di bawahnya aturan perkalian dengan aturan perkalian pasti double. Nanti yang ketiganya triple dan seterusnya akan tambah lebih rumit. Ya, kalau misalnya bentuknya Y sama dengan sin 2X, tentukan turunan ketiga, turunan keempat, turunan ke-12-nya. Nanti kita ngikutin pola aja. Biasanya kita bisa baca pola. Nih ya, turunannya pertama adalah 2 cos 2X ya kan. Nggak pakai aturan rantai boleh lah, udah tahu kita ini pasti 2 cos 2X. Turunan ini, keduanya, ini kan duanya jadi double, ya kan. Duanya ke sini lagi. Karena cos negatif ya diturunkan. Kalau turunan keduanya berarti negatif. Nah gini, min 2 kuadrat sin 2X gitu ya. Yang ini aja yang negatif. Diturunkan lagi cos lagi. Ya, pangkatnya 3 karena dikaliin 2 lagi, min 2 ini. Kemudian mulai dari sini nilai turunan cos adalah negatif sin ketemu negatif ketemu negatif jadi positif. Terus sudahnya dia jadi ini akan berubah-ubah negatif positif gitu ya. Sepertinya seperti itu. Ya, berubah-ubah dia. Kalau kita teruskan nanti sampailah ke 12 adalah seperti ini. Itu cari aja terus gitu. Kalau ini kita cari D pangkat 6Y Y ya D pangkat 6 berapa ini? Cos kan negatif berarti min 2 pangkat 6 sin 2X ya kan? Kalau 6 juga gitu. Kemudian nanti kalau 7 ini titik-titik ini maksudnya disuruh nyelesain sendiri. Ya, teruskan aja ya. Berarti D pangkat 7Y dx pangkat 7 adalah turunan sin positif berarti min 2 pangkat 7 cos 2X. Ya, teruskan sendiri. Akan dapat yang ini. Gitu. Jadi kalau semakin banyak turunan ya semakin banyak perhitungan. Hati-hati. Yang bentuk yang pertama ini jangan sampai keliru. Kalau ini keliru ya pasti bawahnya keliru. Kalau keliru di tengah-tengah aja sih kemungkinan yang atas masih benar gitu, masih ada nilainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat velocity, laju dan percepatan. Di section 2.1 kita gunakan jadi yang satu masalah dua tema ya. Kita gunakan maksud laju instan untuk memotivasi definisi dari derivatif. Sekarang kita review maksud ini dengan menggunakan contoh. Juga mulai dari bahasan ini kita akan gunakan kata laju saja, bukan laju instan.
ya. Contoh, ada objek bergerak di garis koordinat, sehingga posisi S-nya memenuhi rumus ini. Di mana S diukur dalam sentimeter dan T dalam detik. T-nya lebih dari sama dengan 0. Tentukan laju dari objek bila T-nya sama dengan 1 saat T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 1 dan saat T sama dengan 6. Kapan kalau lajunya 0? Kapan dia bernilai positif? Kita gunakan simbol VT, biasanya laju V, velocity ya, untuk laju di waktu T. Jadi VT itu kan selalu perubahan jarak terhadap waktu ya kan. Jadi ds dt nih, berarti ds-nya dt ya kita selesaikan ini, berarti 4T min 12. Jadi pada saat 1 ya tinggal masukkan aja, T-nya 1 berarti min 8. Pada saat 6 berarti 12 cm per detik. Gitu ya. Kemudian kapan kalau kecepatannya 0? Kecepatannya atau lajunya akan 0 kalau ya tadi 4T min 12-nya sama dengan 0. Jadi T-nya udah VT-nya udah diketahui 0. Berarti kalau 0 sama dengan 4T min 12. Yaitu saat T-nya sama dengan 3. 4T sama dengan 12. Berarti T-nya sama dengan 3. Kecepatan akan positif kalau ya lebih dari 0 dong. Atau pada saat T lebih dari 3. Di sini skemanya di gambar 1 nih. Ini kurang jelas skemanya, nanti lihat aja di buku kalau yang punya buku nih 0, 5, 10 gitu ya. Seperti ini. Kalau T-nya 1, S-nya min 2, V min 8 di sini gitu. Posisi di skemanya di dalam sumbu koordinat. Objek itu tentu saja bergerak sepanjang sumbu S. Bukan di lintasan yang berwarna di atasnya. Ya, jadi bukan warna ini. Tapi lintasan yang berwarna ini menunjukkan apa yang terjadi pada objek. Pada saat T sama dengan 0 nih, sini T-nya sama dengan 0, yang ini ya, T sama dengan 0, dan T sama dengan 3, kecepatannya negatif. 0 dan T. Ya, di sini 0, negatif. Objek bergerak ke kiri. Ya, ke kiri. Pada saat T sama dengan 3 nih naik gitu ya, velocity-nya atau lajunya negatif. Objek bergerak ke kiri. Kemudian pada saat T sama dengan 3 itu menunjukkan kecepatan 0. Jadi dia diam di sini stasioner. Kemudian bergerak lagi ke kanan karena T-nya karena kecepatan lajunya berubah menjadi positif. Dia naik ke kanan bergeraknya. Gitu. Jadi laju negatif berhubungan dengan bergerak di dalam arah menurunnya S. Jadi turun dia kan S-nya ke sini terus menurun ke sini. Ya, nanti ada diskusinya yang lebih jelas mengenai titik ini di chapter 3 setelah bab ini. Ya. Ada beda yang teknis antara kata-kata laju dengan kecepatan. Laju memiliki tanda, bisa positif atau negatif, atau punya arah lah kalau kita belajar fisika dasar ya. Tapi kalau kecepatan itu didefinisikan adalah nilai absolut, nilai mutlak dari laju. Jadi dalam contoh di atas, kecepatan pada saat T sama dengan 1 adalah negatif 8 atau 8 mutlaknya. Meter dalam kebanyakan kendaraan itu mobil adalah speedometer karena selalu memberikan non-negatif value, nilai yang non-negatif. Nggak ada kan speedo itu negatif 60 kecepatannya, nggak ada kan speednya. Makanya namanya speedometer, bukan velometer, bukan gitu ya. Sekarang kita mau memberikan interpretasi fisik mengenai turunan kedua D kuadrat S dt kuadrat. Tentu saja bukan hanya turunan pertama, tentu saja yang merupakan turunan pertama dari laju. Jadi turunan pertama dari laju itu mengukur rate perubahan laju terhadap waktu yang dinamakan percepatan.
Jadi notasinya A ya kan, acceleration. A adalah turunan pertama dari V terhadap T, atau turunan kedua dari S terhadap T kuadrat. Jadi di contoh tadi, kalau DSDT-nya 4T-12, ya A-nya berarti 4. Artinya, laju itu naik dan akan punya rate konstan di 4 cm per detik setiap detiknya. Yang kita tulis sebagai 4 cm per detik atau 4 cm per detik kuadrat. Ya, contoh, ada objek bergerak pada garis horizontal, koordinat yang horizontal, sedemikian sehingga posisi pada waktu T adalah seperti ini. Di sini S-nya diukur dalam kaki dan T-nya dalam detik. Kapan velocity-nya 0, kapan lajunya 0, kapan lajunya positif, kapan objek bergerak ke kiri yaitu arah negatif, kapan akselerasinya positif. Berarti kalau velocity-nya 0, kita cari dulu dong velocity-nya DSDT, yaitu 3T kuadrat min 24T plus 36. Bentuknya seperti ini. Kapan pada saat 0 ya berarti harus sama dengan 0 dong. Berarti yang A ini adalah 3T-2, T-6 sama dengan 0. Ya, ini kan enggak dipakai, berarti pada saat V-nya sama dengan 0, pada saat T-nya sama dengan 2, atau T-nya sama dengan 6. Dan ya. Itu. Ya. Dari sini faktornya. Kemudian kapan velocity-nya positif, berarti lebih dari 0. Berarti ini harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, kita lihat di bagian 0.2, lebih dari 0 berarti kan ini 2, ini 6. Di mana lebih dari? Di sini dia lebih darinya. Ya kan? Jadi bukan kata-kata dan, tapi atau. Yaitu T-nya lebih dari 6 atau T-nya kurang dari 2. Nih, atau dalam notasi interval seperti ini ya kan. Kemudian, kapan objek bergerak ke kiri? Dalam arah negatif. Bergerak ke kiri kalau V-nya kurang dari 0. Ya, kalau di sini nih dari 2 sampai 6 ini. Berarti solusinya di 26 interval buka. Kemudian kapan akselerasinya positif? Berarti apa? Mencari turunan keduanya. Turunan keduanya adalah A-nya adalah 6T min 24 gitu. Turunannya positif berarti harus lebih dari 0. Berarti pada saat 6T lebih dari 24, T-nya lebih dari 4 gitu. Motionnya, gerakan dari objeknya digambarkan di figure 3 nih. Jadi pada saat minta hingga dia ke sini, T-nya min 1 gitu ya. Nih bergerak di T sama dengan 2, dia diam, stasioner tadi, karena 0. Ya, kemudian di 6 juga stasioner. Di 4, kalau kita lihat dia bergerak ke sini, ke kiri masih. Kemudian 6 stasioner, kemudian dari 6 itu dia bergerak terus ke kanan gitu. Pergerakan objeknya ya. Kemudian masalah benda jatuh ya. Kalau objek dijatuhkan lurus ya, downward, naik atau turun gitu ya. Dari ketinggian awal S0 kaki dengan laju inisialnya V0 kaki per detik, dan jika S itu memiliki ketinggian di atas permukaan dalam kaki setelah T detik, maka bentuk S-nya menjadi seperti ini. V0T plus S0 16T kuadrat, min 16T kuadrat. Ini diasumsikan bahwa eksperimen berlangsung dekat dengan level permukaan laut ya. Dan bahwa nih resistensi udaranya bisa diabaikan. Jadi gambar 4 ini menunjukkan ini ground levelnya nih. V sama dengan V0, T sama dengan 0. Menunjukkan situasinya. Catatan bahwa laju positif artinya objek ke atas gitu ya.
digerakkan ke atas. Sini. Contoh dari atas bangunan yang tingginya 160 kaki, bola itu dilempar ke atas dengan laju awalnya 64 feet per detik. 64 kaki. Kapan mencapai tinggi maksimumnya bola tersebut? Apa tinggi maksimumnya? Kapan menyentuh permukaan? Dengan kecepatan berapa menyentuh ground atau permukaan? Apa akselerasinya di T sama dengan 2? Ya, T sama dengan 0 menunjukkan bila bola itu dilempar. Jadi S sama dengan 160 dan V0 sama dengan 64. Jadi pada saat T sama dengan 0. Ya. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti S-nya, nih kalau kita lihat, V0-nya 64. Ya, ini karena buildingnya 160. Ya, tingginya 160, S-nya ketinggiannya, V0-nya 64. Nih inisialnya, sorry, nih yang diketahui ya. V0-nya positif karena bolanya dilemparkan ke atas gitu. Jadi dari S ini kita cari turunan pertamanya, DSDT-nya min 32T plus 64. Kita cari juga akselerasinya min 32. Kemudian bola mencapai tinggi yang maksimum di waktu saat lajunya 0, ya ini saat ininya 0 berarti pada saat T sama dengan 2, berarti dia paling tinggi gitu ketinggian maksimumnya. Kemudian yang B, apa ketinggian maksimumnya gitu. Jadi di saat T sama dengan 2 itu, yang ini berarti masukkan nilainya T sama dengan 2 ke persamaan S-nya pada saat tingginya sekian. Ini pada saat T sama dengan 2 detik dia mencapai maksimum. Kemudian bola akan menyentuh permukaan kalau S-nya 0 gitu kan, jaraknya 0, yaitu masukkan nilainya berarti S-nya sama dengan 0 ke persamaan. Kalau kita bagi 16 dapat ini kan, kemudian kita faktorkan. Nggak bisa faktornya integer atau bulat, ya pakai rumus ABC dong ini. Ya kan, dimana ini A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 10. Dapat ini rumusnya. Jadi 2 plus akar 14 dan 2 min akar 14. Hanya nilai positif yang yang diterima. Kenapa? Karena jarak. Ya. Karena jarak, karena waktu juga. Waktu, jarak nggak ada yang negatif gitu. Jadi yang kita ambil yang ini aja. Ya, jadi bola menyentuh menyentuh permukaan di T plus 2 akar 14, kira-kira segini. Kemudian di pertanyaan D-nya, pada saat dia menyentuh lantai permukaan, berapa dia kecepatannya? Nih, T ini berarti V-nya adalah, masukkan rumus V-nya tadi. Nih. Ya. Min 32 dikalikan nih ditambah 64 ini. Jadi bola menyentuh permukaan dengan kecepatan. Karena kecepatan, ingat tadi kecepatan adalah mutlaknya. Mutlak dari V. Jadi diambil positifnya. Kemudian akselerasinya akan selalu negatif 32 kaki per second. Ini karena akselerasi dari gravitasi. Jadi kan ke bawah gitu, negatif selalu gravitasi. Gitu berapa? Ya ini. Nih. Akan selalu bernilai seperti itu. Ya itu sedikit aplikasi aja di fisika dan Ibu yakin kalian sudah lebih paham lagi gitu. Oke, ini latihan kalau mencari pakai turunan 3 tinggi ya aksennya berapa?
3x kuadrat plus 6x plus 6. Y double aksennya 6x plus 6x 6. plus 6. Y triple-nya berarti 6. 6. Kalau ini Y aksennya 5x pangkat 4 plus 4x. Nah, Y double aksen 20x pangkat 3 plus 12x kuadrat. Y triple aksennya adalah 60x kuadrat plus 24x. Ya kan? Udah, yang lain-lain kerjakan sendiri aja ya. Kerjakan sendiri. Jadi ingat untuk materi UTS-nya pertemuan ke-9. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 7 materi. 2 soal masing-masing mahasiswa akan Ibu berikan. Waktunya maksimal 1 jam saja. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri. Kalau masih ada bingung-bingung, dibaca, ditonton kembali materinya. Kalau masih nggak ketemu juga, bisa ditanyakan. Oke? Ibu stop share. Ibu, apa namanya? Screenshot dulu. Oke. Jadi usahakan semasa ujian siap dengan masalah-masalah teknisnya nggak ada. Nggak ada yang mati lampu lah, nggak ada yang saya rumahnya di dusun lah Bu, susah internetnya, susah jaringannya gitu ya. Tolong ditanggulangi, dicermati. Makanya Ibu sudah informasikan dari awal gitu ya. Begini, Ibu itu ngasih waktu 1 jam itu tidak betul-betul 1 jam. Jadi ada settingan waktu yang Ibu buat sehingga mahasiswa masih tetap bisa submit pekerjaannya di luar waktu yang sudah ditetapkan. Tapi tentu saja sistem akan membaca kalau mahasiswa itu terlambat mengumpulkan ya. Kamu tetap bisa mengumpulkan tapi ada masa sampai habis waktunya, selalu Ibu berikan sampai habis waktunya. Jadi kalau kuliah kita sampai 9.40 pasti tetap saya perpanjang sampai 9.40. Tapi pasti akan muncul tulisan late submission. Jadi ada tulisan terlambatnya, berapa detiknya pun ada. Nah itu menjadi perhatian saya. Kenapa? Pasti Ibu kurangi dong nilainya. Artinya kan tidak sesuai dengan waktunya. Kalau di kelas itu saya pasti sudah keluar kelas. Kalau Ibu sudah keluar kelas pasti nggak bisa lagi mahasiswa mengumpulkan pekerjaannya gitu. Tapi kalau di online ini masih bisa. Tapi nilainya tentu saja tidak full mark. Pasti berkurang. Ya boleh kalau ternyata bermasalah dengan jaringan tadi udah submit berkali-kali lah, entahlah alasan itu betul atau enggak Ibu nggak tahu, masih nggak bisa, masih bisa. Jadi ditunggukan sampai habis betul waktu kuliahnya. Masih bisa submit, terus submit aja kalau memang ternyata masalah jaringannya. Tapi itu tadi pasti ada notifikasi late. Sekian detik pun dia baca. Terlambat 2 detik pun pasti dia baca. Ya, hati-hati. Boleh tetap harus dikumpulkan. Karena ingat sekali lagi, jangan sampai berkomunikasi dengan saya, membicarakan nggak bisa submit. Karena Ibu tidak akan mengoreksi kalau mahasiswa ngumpulkannya via WA. Apapun yang terjadi.
Saya tidak akan mengoreksi via WA. Saya hanya mengoreksi via e-learning. Kecuali tadi, e-learningnya pada saat kita lakukan memang sedang bermasalah. Apa boleh buat? Terpaksa dikumpulkan lewat email saya. Tapi kalau tidak bermasalah, hanya beberapa orang yang bermasalah, berarti masalah dia sendiri. Bukan masalah di e-learning. Ya, jadi Ibu please jangan diajak berkomunikasi mengenai masalah-masalah teknis. Kalian share lah di WA, nggak akan Ibu buka loh. Ibu nggak pernah buka yang kalian kumpulkan di Ibu via WA, nggak pernah saya baca. Ya, ditanggulangi sendiri. Saya perpanjang, makanya Ibu kasih waktu cuma sampai jam 9. Kalau kalian bisa menyelesaikan setengah jam, berarti lebih panjang lagi waktunya. Kumpulkan saja. Terlambat ya terlambat, tapi tetap ada nilai dong kalau terlambat daripada nggak ngumpul. Karena saya hanya mengoreksi via e-learning, karena e-learning itu sudah sangat baik sistemnya. Semua yang dikerjakan mahasiswa terrecord di sana. Dan saya dengan mudahnya nanti tinggal download nilai mahasiswa setelah saya koreksi tentu saja. Kalau kayak pop quiz gitu kan, pop quiz itu udah ada semua loh, Ibu nggak ngoreksi manual, langsung sudah ada semua nilai-nilai kalian. Makanya Ibu bilang selalu kalau Ibu bilang menggunakan e-learning, harus e-learning, nggak bisa yang lain. Ya, tolong diperhatikan untuk yang lain-lain gitu ya, karena kuliah kita masih lama ini. Oke, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.